ini. Kalau Allah bukan karena syarhil Quran, manalah mungkin kami tampil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini, bertatap muka, beradu pandang dalam acara Syarhil Quran ini. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau, dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, di era zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, pendidikan di negeri ini mengalami kemunduran dalam berbagai hal, terutama dalam aspek moralitas. Fakta di lapangan pun menunjukkan bahwa manusia terdidik dewasa ini kerap kali menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang baik. Lebih jauh lagi, perilaku-perilaku yang sama sekali tidak mencerminkan gambaran manusia berpendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh para pelajar sebagai peserta didik, bahkan guru, kepala sekolah, petinggi partai, hingga pejabat negara yang formal memiliki derajat pendidikan yang tinggi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan merendahkan martabat manusia sebagai makhluk berakal. Di antara kemerosotan moral yang terjadi adalah meningkatnya pergaulan bebas, pencabulan dan pemerkosaan, tingginya angka kekerasan, kejahatan terhadap teman, pencurian, miras dan penyalahgunaan obat-obat terlarang, pornografi, tawuran, korupsi, pembunuhan, dan perusakan hak milik orang lain menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Kondisi krisis dan dekadensi moral ini menandakan bahwa seluruh pengetahuan moral dan agama yang didapatkan di bangku sekolah ternyata tidak berdampak perubahan terhadap tingkah laku siswa. Banyak yang berpandangan bahwa kondisi demikian diduga berawal dari proses pembelajaran yang cenderung mengajarkan pendidikan moral dan karakter sebatas teks dan kurang mempersiapkan siswa untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan yang kontradiktif. Nah, atas kondisi demikian, sehingga begitu banyak dampak penyimpangan moral dan karakter yang bisa kita lihat pada zaman sekarang. Salah satu contohnya, kasus viral Verdi Sambo, seorang petinggi dan abdi negara. Beliau yang seharusnya menjadi tauladan, beliau yang seharusnya menjadi garda terdepan penegak hukum, beliau malah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. Bahkan berbagai krisis moral tersebut juga banyak terjadi di kawasan pondok pesantren. Santri senior aniaya santri junior, pelecehan yang dilakukan pengurus pondok terhadap santriwati, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal di atas, maka izinkanlah kami bertiga menampilkan untayan Syarhil Quran dengan mengangkat sebuah judul, Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Syarahan ini bertolak pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam ayat ini sebagai orang tua, kita harus selalu memperhatikan nasib anak-anak kita apabila sudah menjadi yatim. Yang perlu diperhatikan bukan masalah warisan, tapi khawatirlah dengan iman dan akhlak mereka yang kita tinggalkan. Ayat ini juga dapat diartikan secara umum bahwa ada pesan penting dalam Al-Quran kepada setiap Muslim untuk berupaya sekeras-kerasnya agar generasi sesudahnya merupakan generasi yang tangguh melebihi para pendahulunya. Oleh karena itu, untuk mencapai hal itu, yang perlu kita perhatikan adalah siapa dan di mana lingkungan anak kita bergaul. Baik tempat sekolahnya perlu dipilih tempat yang bisa mencetak dan membentuk akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Kemudian, lingkungan juga perlu diperhatikan karena ada 3 komponen pendidik yang berkaitan dalam mempengaruhi akhlak generasi. Pertama, orang tua. Kedua, guru atau pendidik. Ketiga, lingkungan atau masyarakat. Dari 3 komponen di atas harus ada sinergisasi, baru akan tercipta akhlak generasi yang benar-benar diharapkan dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Dan berdasarkan komponen ini pula dapat dinyatakan bahwa karakter yang harus didukung adalah pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan kemampuan berbuat baik. Baru akan terbentuk kualitas pribadi yang baik. Berangkat dari realitas di atas, Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat melakukan transformasi budaya dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang berperadaban, dari masyarakat biadab menuju masyarakat yang beradab. Untuk itu perlu kita ketahui misi utama kenabiannya adalah akhlak, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini. Innama bu'situ li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dewan Hakim yang mulia,
Hadirin yang berbahagia, misi utama ini bukan hanya sekedar simbol untuk menarik simpati, tetapi Rasulullah sendiri terlebih dahulu menghiasi dirinya dengan akhlak mulia berupa kejujuran dan amanah. Itulah sebabnya sehingga Allah menyanjung Rasulullah dan kita sebagai umatnya juga dianjurkan untuk meneladani beliau. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri Allah dan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat ini dapat kita pelajari bahwa Rasulullah adalah tauladan bagi manusia dalam segala hal, baik perkataannya maupun perilakunya. Keteladanan ini hanya berlaku bagi orang yang banyak mengingat Allah, karena dengan begitu seseorang bisa meneladani beliau. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan selain dari pentingnya pendidikan moral dan karakter secara umum, yang terpenting adalah kaitan antara peran pendidikan moral dan karakter tersebut. Pendidikan moral dan karakter yang utama adalah bukan sekedar pengetahuan tentang akhlakul karimah saja, tapi bagaimana mengaplikasikannya sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan pendidikan karakter yang berbasis Al-Quran. Kalau peran pendidikan moral dan karakter berfungsi dengan baik, maka insya Allah tidak akan ada perilaku yang menyimpang. Untuk itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan moral dan karakter. Pertama, sinergisasi antara peran komponen pendidik. Di sini yang perlu diterapkan adalah tauladan. Jika orang tua, guru dan lingkungan menanamkan nilai akhlak dan nilai Islami yang baik, maka generasi tidak akan ada yang rusak. Perhatikan juga dengan siapa generasi kita bergaul. Disinilah pentingnya peran lingkungan dan perlu memperhatikan media yang generasi kita gunakan. Kedua, sinergisasi antara pendidikan moral dan karakter. Keduanya tidak bisa berjalan sendiri. Keduanya berperan penting dalam mempengaruhi pencapaian pendidikan. Ketiga, pendidikan moral dan karakter ini tidak hanya dipelajari secara tertulis saja, akan tetapi penerapannya yang paling utama. Hadirin yang berbahagia, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan sebuah syair. Rusaknya akhlak generasi, krisis moral sedang menjamur, non-fungsi pendidikan karakter, perubahan zaman mempengaruhi. Dari itulah sinergisasikan antara pendidikan moral dan karakter. Orang tua jadi teladan, guru
sudah tercipta akhlak mahmudah. Aplikasikan akhlak Rasulullah, niscaya seimbang dunia akhiratnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi